Habib Abdurrahman Segaf umur 7 tahun, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Dongeng legenda untuk memuaskan keinginan para pendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan menampilkan yaitu video dari Habib Bahar. Jadi beliau itu mengatakan bahwa ada seorang Habib yang bisa mengkhatamkan 1 rakaat sholat saja. Bahkan para sahabat kalah dengan amalan-amalan para Habib ini. Kemudian ada lagi dongeng dan khurafat dari Habib Bahar ini, yaitu ada seorang Habib juga yang tidak tidur selama 33 tahun. Kemudian ketika ditanya, kenapa Habib kamu tidak tidur selama 33 tahun? Jadi tidak tidur itu siang maupun malam. Ini yang dibicarakan itu hanya kelompok dia saja. Jadi ceritanya ini di luar akal. Bahkan cerita dongeng semacam ini tidak pernah kita temukan, yaitu di zaman sahabat Nabi SAW. Bayangkan, 33 tahun tidak tidur siang maupun malam. Kemudian Habib ini ditanya, wahai Habib, kenapa Anda tidak tidur selama 33 tahun? Jawabannya apa? Setiap melihat ke kanan, ya, itu ke kanan, itu surga. Dan setiap Habib ini melihat ke kiri, itu neraka. Jadi itu alasannya Habib ini tidak tidur selama 33 tahun. Kemudian Habib ini mengatakan juga, ketika melihat ke atas, arasnya Allah. Jadi teman-teman, Habib Bahar ini membuat dongeng-dongeng agar audiens mereka ini gembira. Itu saja. Dan yang paling penting adalah menarik pengikut sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, kita sebagai kaum muslimin jangan sampai dikibulin, dibodoh-bodohin oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau mereka ini berbicara tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat, maka tinggalkan. Karena yang ia bicarakan ini tidak ada manfaat sama sekali. Kita fokus untuk menuntut ilmu. Nah oke teman-teman, saya akan tampilkan video tersebut. Oke, mari kita simak videonya. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf umur 7 tahun, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti. Jadi teman-teman ya, dongeng-dongeng semacam ini ya, dongeng-dongeng semacam ini banyak kita temui dari kalangan orang-orang sufi. Di dalam kajian-kajian mereka, itu banyak dongeng-dongeng yang ia sampaikan kepada jamaahnya. Padahal menuntut ilmu itu lebih baik daripada mendengarkan dongeng-dongeng semacam ini. Tujuannya apa ya teman-teman? Coba lihat tujuannya apa? Apa untuk mengangkat dari golongan mereka? Supaya apa? Supaya golongan mereka ini seperti dianggap wali, orang yang paling dekat dengan Allah. Tidak teman-teman, tidak semacam itu. Allah itu menyukai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak melakukan maksiat. Itulah baru disebut wali. Bukan cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk pembahasan ini ya, saya akan hadirkan, saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, yaitu tentang terkait masalah dongeng-dongeng yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena apa teman-teman? Karena di zaman sekarang ini ya, di zaman sekarang ini sudah tidak laku lagi dongeng-dongeng semacam itu. Karena sekarang kaum muslimin sudah pandai, sudah bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Namun kita harus berhati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang semacam ini, yaitu perkataannya jauh dari Al-Quran dan Surah Nabi SAW. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Oleh itu cerita-cerita yang dikarang-karang, dongeng-dongeng
supaya membuat audiens senang. Kadang-kadang mengandung unsur-unsur yang setidaknya pertama memalingkan dari mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Kadang kita cerita tentang api neraka. Kalau dulu Imam Ibnul Jauzi, dia termasuk minal wa'adz ala sunnah, dia bercerita tentang neraka, tentang surga. Rata-rata yang hadir itu 30.000 orang, bahkan lebih. Semuanya menangis. Akan kontras sekali dengan ahli cerita. Di zaman sekarang, orang ketika masuk neraka terbahak-bahak. Maksudnya cerita tentang ahli neraka, kita terbahak-bahak. Menurut kita, para pendengar dan para pemirsa sekalian, mana kesan ketakutan dari neraka atau rindu kepada surga kalau ceritanya hanya sekedar membuat orang tertawa? Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, lau alimtum ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Andainya kalian tahu apa yang saya ketahui, kalian pasti sedikit ketawa dan banyak menangis. Oleh itu ikhwani, para pemirsa dan para pendengar di 91,1 yang saya muliakan, itulah Imam Ibnul Jauzi tadi, kalau memberikan wa'adz, mau'idhah, tausiah bahasa sekarangnya, atau tablik akbar, ya menurut bahasa bid'ahnya, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, ma'asyarul kiram, itu jemaahnya menangis. Sehingga dengan demikian, selepas itu ada yang sampai menyatakan taubat di majelis beliau sampai 2.000 orang. 2.000 orang menyatakan taubat. Apa sebab? Karena memang cerita tentang neraka bukan untuk digembirakan, dilawakkan, tapi untuk dihayati. Demikian juga tentang cerita tentang nikmat surga untuk dirindukan, bukan dijadikan segala mainan. Apalagi dengan mengarang-arang dongeng-dongeng yang didengungkan. Ya, kadang-kadang supaya orang, memang cara untuk menyampaikan dakwah betul, tetapi ada cara yang kadang-kadang diada-adakan, padahal cara yang ada dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam sudah sangat jelas. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah dengan kenyataan hari ini seperti yang diinginkan dulu oleh para khulafa, seperti yang diriwayatkan dari Umar dan juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwa Umar menyatakan tidak boleh memberi mau'idhah kecuali alim, kecuali orang berilmu. Makanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para khutbah, muatan ilmunya harus lebih banyak daripada muatan strategi. Atau misalnya kita, misalnya dalam ilmu komunikasi dan dakwah, yang harus lebih banyak diberikan adalah muatannya adalah ilmu, bukan strategi-strategi. Strategi itu paling-paling 5%. Karena sekarang kalau kita strategi terlalu banyak, isinya nggak ada. Hasilnya apa? Makanya para ulama dulu, orang-orang dulu kenapa cepat terpengaruh? Sebab mereka mengatakan kami lebih banyak belajar dari cara syekh kami daripada bicara syekh kami. Mereka belajar dari cara syekh lebih banyak daripada bicara syekh. Oleh itu ikhwani fillah, dan kenyataan kita lihat hari ini, siapa yang berdakwah dengan tanpa dongeng, dengan ilmu, kemudian banyak caranya yang dipengaruhi oleh ilmunya, insya Allah akan lebih istiqamah dibanding dengan yang caranya lebih sedikit daripada bicaranya. Walaupun orang asik melihatnya, tapi caranya tidak menggambarkan apa yang disampaikan atau apa yang disunnahkan Nabi SAW, kecuali hanya sekedar dongeng, legenda untuk memuaskan keinginan para pendengar. Ini tidak berhasil menciptakan orang-orang yang loyal, yang sifatnya loyal pada Allah dan Rasul, dan tidak akan menyebabkan orang-orang akan
meningkatkan keimanan, istiqomah dalam beragama. Paling dalam momen-momen tertentu. Bila ada acara momentum tertentu, ramai. Tapi dia ngajak ngaji, tidak mau. Bahkan diajak sholat aja payah. Oleh itu maka alhamdulillah sekarang orang sudah mulai melihat bahwa dongeng itu tidak begitu diperlukan dalam ini. Yang diperlukan ada ilmu. Masih banyak dongeng-dongeng. Nah, teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA Hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah dongeng-dongeng yang didengungkan dalam agama. Jadi teman-teman, kita ini harus berhati-hati ya kalau memilih kajian-kajian ilmu. Karena kalau kita mendengar kajian yang semacam itu, bukan ilmu yang kita dapat, malah dongeng-dongeng, cerita-cerita khurafat yang belum tentu kebenarannya. Dan apakah ini bisa menambah keimanan? Tentu jawabannya tidak. Karena apa yang ia dapat dari dongeng-dongeng tersebut, malah seseorang ini akan memimpikan, wah, saya ingin jadi wali, bisa terbang, bisa ngilang. Berbeda dengan kajian-kajian yang beradaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya, ini prakteknya, dan ini amalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat berbeda sekali teman-teman. Dan masih banyak lagi dongeng-dongeng yang didengungkan oleh mereka. Bahkan ada dongeng lagi yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Dan bahkan ada lagi bertemu dengan Nabi Khidir ataupun Nabi Khodir dan diberi ilmu dan diajari amalan-amalan. Itu semestinya tidak benar teman-teman. Nabi Khodir itu sudah wafat sebagaimana para nabi, kecuali Nabi Isa yang masih hidup sampai sekarang dan diangkat oleh Allah ke langit. Jadi teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai tertipu dengan mereka ini yang menyampaikan cerita dongeng-dongeng khurafat. Dan kita tidak pernah menemukan dongeng-dongeng semacam ini kecuali ada nas, ada dalil, ada sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kita sampaikan. Tapi kalau tidak ada sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya, maka jangan kita dengar. Itu tidak ada manfaatnya. Jadi kita melakukan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amalkan, itu saja. Nah teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini sudah cukup ya teman-teman dari penjelasan Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA Hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah dongeng-dongeng yang didengungkan oleh mereka ini. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.